gabung di Kitalk sedikit menjelaskan. Kitalk ini adalah tempat untuk kita sharing-sharing karena nggak cuma aku aja yang bakal ngomong di sini. Nanti teman-teman di sini semuanya akan memiliki kesempatan untuk cerita dan sharing bareng. Kemudian di sini insya Allah kita akan mengadakan pertemuannya setiap minggu dan hari ini tanggal 28 Februari ini sebenarnya pertemuan terakhir kita dengan tema Lessons from My Own Experience, yang mana ini kemarin kita sudah membahas selama 1 bulan dari bulan Februari, sepanjang bulan Februari ini mulai dari awal sampai akhir ini dengan runtutan berbagai jenis judul ya, mulai dari amalan yang aku terapkan ketika jadi ini lebih ke konteks ketika kita sedang terluka, sedang sakit, gimana Ramadan ini pada akhirnya menyembuhkan dan membawaku di titik yang alhamdulillah, biiznillah, berada di titik yang berubah sangat signifikan gitu loh berkat bulan Ramadan. Maka dari itu, karena aku merasakan kebaikan dari bulan Ramadan, jadi aku nge-share ini di tema kita bulan Februari ini, gitu, terkhusus di bulan Ramadan ini. Dan kemarin di 3 minggu awal sudah kita bahas bersama tentang gimana luka ketika di bulan Ramadan, rasa sakit ketika terjadi sebelum bulan Ramadan dan pada akhirnya terjadi dan kita rasakan penuh di bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan apa yang aku terapkan selama bulan Ramadan sehingga bisa menyembuhkan dengan utuh. Dan hari ini pertemuan terakhir kita tentang Finally I'm Standing Stronger, yang artinya ya akhirnya kita berdiri lebih kuat, kita akhirnya baik-baik saja gitu ya. Karena setiap ketika kita menghadapi rasa sakit, ketika kita mendapatkan takdir yang mungkin mengecewakan, nggak sesuai harapan, menyakitkan, apapun itu bentuknya, ketika kita menghadapi hal tersebut, itu kan pasti kita akan ragu ya, dan kita mungkin juga takut ini nanti akhirnya gimana, apa yang terjadi sama aku selanjutnya setelah menghadapi hal ini. Kemudian, apakah aku bisa sembuh? Apakah semua akan baik-baik saja lagi? Apakah akan membaik dan lain sebagainya gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran, rasa takut dan segala bentuk kecamuk dalam pikiran dan perasaan kita itu muncul ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Dan it's totally normal. Jadi itu semua sangat normal untuk kita rasakan ketika pertama kali mendapatkan hal tersebut. Tapi di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata mungkin kita sempat berpikir seperti itu. Tapi kenyataan yang akan Allah berikan itu pada akhirnya membuktikan bahwa kita kan baik-baik saja lagi kok. Semua keadaan yang kemarin sempat membuat kita hancur itu akan membaik lagi kok gitu. Kenapa? Ya karena memang Alhamdulillah biiznillah Allah membawaku di titik itu gitu. Makanya aku mau sharingin itu ke teman-teman untuk sama-sama meyakinkan kita bahwa selama kita yakin sama Allah, selama kita yakin ke diri kita sendiri, selama kita bisa membawa diri kita untuk bertumbuh lebih baik, selama itu juga perjalanan hidup kita pada akhirnya akan menuju titik kembali baik-baik saja, bahkan membuat kita lebih kuat. Dan di sini juga kita akan belajar untuk menyadari bahwa kekuatan dalam diri kita tuh sebesar itu ternyata untuk menghadapi segala hal berat atau hal sulit yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Tapi sebelum itu seperti biasa, aku mau ajak teman-teman untuk self gratitude. Jadi teman-teman boleh meletakkan tangannya di depan dadanya. Kemudian kita istighfar 3 kali sambil bernafas, atur nafas. Kemudian kita sama-sama bersyukur. Teman-teman boleh mengikuti atau hanya mendengarkan apa yang aku sampaikan juga boleh. Teman-teman boleh ikuti untuk tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih karena sudah em, memberikanku kesehatan hari ini dan mengizinkanku untuk menjalani ibadah puasa dengan baik, dengan sehat secara fisik dan psikis hari ini. Ya Allah, terima kasih atas nikmat rezeki, nikmat kebaikan, nikmat bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang aku sayangi. Ya Allah, terima kasih sudah memampukanku untuk menjalani banyak perjalanan kehidupan dan cerita kehidupan yang mungkin aku kemarin sempat ragu untuk menjalaninya.
Ya Allah, terima kasih karena tidak berhenti untuk membimbingku, menuntunku, dan membawaku pada jalan-jalan kebaikan yang mungkin tidak aku sadari dan sempat membuatku berpikir bahwa itu adalah jalan yang menghancurkanku. Ya Allah, terima kasih telah menjagaku dan melindungiku dari hal-hal yang mungkin aku tidak pernah tahu. Ya Allah, terima kasih atas segala kebaikan dan nikmat yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu dan tidak pernah berhenti Engkau curahkan setiap hari. Ya Allah, bimbing aku, temani aku, kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayatku. Amin. Terima kasih, teman-teman. Dan sekarang kita butterfly hug untuk mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri atas segala sesuatu hal yang sudah kita lalui. Diriku, boleh sebut namanya masing-masing. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah melakukan banyak kebaikan hari ini. Terima kasih memilih untuk bertahan, melanjutkan hidup hari ini. Terima kasih karena kamu memutuskan untuk memaafkan siapapun yang melukaimu dengan sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih untuk tidak membalas apapun kejahatan, keburukan yang orang lain lakukan. Terima kasih karena kamu memilih untuk bangun pagi hari ini meskipun berat. Terima kasih karena kamu mau mengizinkan dirimu untuk merasakan sedih, merasakan takut, merasakan kecewa. Terima kasih karena kamu tidak berhenti berjuang dan melangkahkan kakimu sampai hari ini meskipun perjalanan kemarin begitu terjal, menyakitkan, dan membuatmu bingung hingga hilang arah. Terima kasih karena kamu terus berjuang untuk kebahagiaan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Meskipun terkadang kamu lelah, meskipun kamu bosan, tapi kamu tidak berhenti melakukannya. Terima kasih karena sudah kuat sejauh ini. Kita berjuang lagi esok hari, kita melakukan yang terbaik hari ini, karena aku mempercayaimu lebih dari siapapun. Oke, terima kasih teman-teman sudah memeluk dirinya masing-masing pagi hari ini. Semoga itu bisa memberikan sedikit kekuatan dan keyakinan utuh ke diri kita sendiri karena kalau bukan kita yang nguatin diri kita, siapa lagi? Kan kita. Oke, boleh next Min Ai dengan pembahasan kita masuk di kesadaran bersama bahwa akhirnya kita baik-baik saja dan kita akan semakin kuat. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh, kita sama-sama untuk menyadari, kita sama-sama grounding terlebih dahulu bahwa setiap dari kita itu memiliki breaking point-nya masing-masing. Kita memiliki titik kehancuran, titik rasa sakit, titik kekecewaan, dan lain sebagainya. Jadi, selama kita masih hidup di dunia ini, selama itu juga kita akan bertemu dengan kehilangan, penolakan, kekecewaan, ketidakadilan. Ya, itu yang harus kita sadari bersama. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan kehilangan, penolakan, kekecewaan, dan ketidakadilan. Jangan pernah berharap bahwa hidup kita akan selalu mulus. Setiap kita berjuang atau mengusahakan sesuatu hal pasti langsung berhasil, atau kita pasti akan diterima oleh apapun yang sedang kita ikhtiarkan atau yang sedang kita perjuangkan. No, kita akan bertemu dengan hal-hal tersebut. Dan memang seringkali kita tidak mempersiapkan untuk hal-hal ini gitu. Dan memang nggak ada yang pernah siap karena nggak tahu kenapa Allah itu nggak pernah izin dan ngasih tahu kita buat mau ngasih ini semua gitu loh. Dan ini nanti juga fun fact-nya aku bahas di buku baru yang Perempuan Tetap Bertahan itu. Kenapa Allah itu nggak pernah ngasih tahu kita, nggak pernah ngasih tanda-tanda atau sesuatu hal yang seenggaknya kita jadi tahu gitu loh atau minimal kita bisa menyiapkan diri bahwa oh aku bakal ditolak, oh aku bakalan dikecewakan, oh aku bakalan ditinggal, oh aku bakalan gagal gitu kan seenggaknya kita bisa apa ya istilahnya bisa siap-siap dulu gitu loh atau mungkin bikin plan B dulu atau dan lain sebagainya gitu. Tapi ironinya dengan kebesaran dan kebijaksanaan dan kebesarannya Allah dan kebaikannya Allah, Allah tuh nggak pernah ngasih tahu itu ke kita. Ujuk-ujuk tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kita ditinggalkan. Nggak ada hujan, nggak ada angin, setelah semua perjuangan yang sudah kita lakukan maksimal, ujung-ujungnya gagal. Kemudian setelah kita mencoba melamar A, B, C, ujung-ujungnya semuanya ditolak dan nggak ada yang berhasil.
Dan itu sangat melelahkan, itu sangat menyakitkan, itu sangat membosankan, dan bahkan membuat kita merasa sepertinya kita nggak berhak untuk mendapatkan hal itu, membuat kita tidak layak untuk diterima, disayangi, dan lain sebagainya gitu. Dan di titik itu kita akan merasa bahwa that is my lowest, the lowest point of myself gitu, titik terendahku di situ gitu. Kayak aku nggak akan bisa untuk mendapatkan hal itu, merasa nggak baik-baik saja dan lain sebagainya gitu. Tapi perlu kita sadari bersama dengan segala rentetan peristiwa tersebut gitu ya. Setelah kita tahu nih kalau kita hidup di dunia dan kita akan bertemu dengan hal itu, artinya ketika hal itu nanti datang ke dalam hidup kita bisa langsung notice ke otak kita, ke alam bawah sadar kita, oh ya, aku masih hidup di dunia ini, gitu. Dan itu adalah salah satu kata-kata juga yang mungkin aku pegang ketika aku mendapatkan sebuah kegagalan, pengkhianatan, rasa sakit, atau apapun bentuknya yang itu membuatku kecewa dan ngerasa itu sebagai breaking pointku gitu loh. Aku langsung nge-reminder ke diriku bahwa ya ini emang sakit, tapi ya karena aku masih hidup di dunia gitu. Aku masih ada di sini dan aku pasti akan bertemu dengan hal ini. Meskipun aku nggak menyangka bahwa ini kenyataannya gitu loh. Tapi ketika aku tahu dan mengingatkan diriku bahwa ya karena aku hidup di dunia, maka toleransiku terhadap peristiwa tersebut jadi meningkat gitu. Kadang yang membuat kita sulit menerima kenyataan tersebut karena kita merasa kita berhak untuk menentukan sebuah kenyataan. Kita merasa bahwa kita pasti bahwa peristiwa yang terjadi itu harus sesuai dengan keinginan kita terus gitu. Ketika kita berpikir bahwa oke, aku tinggal di dunia dan dunia ini miliknya Allah dan yang memegang takdirku adalah Allah, akhirnya kendali kita terhadap peristiwa atau sebuah kenyataan yang awalnya 100% akan menurun menjadi 70% atau bahkan sampai 60%. Dan di situ akan memperbesar kelapangan hati kita secara otomatis. Dan perlahan akan membawa kita pada kesadaran bahwa memang, oh ya ini adalah peristiwa yang harus aku terima gitu. Di awal memang pasti sakit gitu, tapi pelan-pelan kita harus mengajak diri kita untuk kembali sadar bahwa ini adalah dunia gitu. Dan yang megang dunia adalah Allah. Maka ada peran Allah atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini. Entah kehilangan seseorang tiba-tiba, ditolak, gagal berulang kali, menerima ketidakadilan, kemudian dikhianati dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mengasumsikan bahwa ini dunia dan dunia miliknya Allah, ada peran Allah di situ, maka kendali kita untuk memegang sebuah kenyataan ini sepenuhnya harus sesuai dengan kemauanku akan menurun menjadi, oke, ini ada bagiannya Allah dan aku sudah melakukan versi terbaik atau hal terbaik yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan peristiwa ini menjadi peristiwa yang paling baik gitu loh. Dan setelah kita memahami bahwa ini adalah dunia dan dunia pasti adalah tempatnya huru hara seperti ini, kemudian kita juga menyadari bahwa ada partnya Allah di situ, nggak dipungkiri juga bahwa rasa sakit yang kita terima itu adalah perasaan sakit yang valid dan itu normal kita rasakan. Dan rasa sakitnya itu sama seperti rasa sakit ketika kita habis jatuh, habis kegores pisau gitu. Rasa sakit hati, rasa sakit atau mungkin kecewaan kita itu kan nggak terlihat dan nggak tahu bentuknya seberapa. Tapi secara psikologi, rasa sakit emosional itu sama sakitnya seperti rasa sakit ketika kita kena iris pisau gitu. Jadi kita kena iris pisau sampai tangan kita berdarah gitu ya. Itu kan kelihatan kan, aduh, dan ini sakit gitu. Kadang kita ngerasa bahwa hanya karena kita gagal, kemudian kita memang merasa sakit. Tapi kita mengabaikan rasa sakit itu karena merasa udahlah nanti kita akan coba lagi, bisa kok ini masih diusahakan gitu. Atau mungkin karena kita ditinggalkan, kemudian kita merasa, ah enggak deh kayaknya karena memang akunya aja yang kurang gitu. Makanya dia memilih untuk pergi. Padahal kita lagi sakit juga. Tapi kita masih ada di titik nyalahin diri kita sendiri gitu. Atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Hanya karena rasa sakit yang kita rasakan itu nggak kelihatan wujudnya. Jadi, meskipun kita sedang kecewa, sedang merasa sakit dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa rasa sakit itu tuh nyata dan harus kita obati, harus kita sembuhkan. Bukan hanya sekedar kita
merasa kita nangis-nangis, kemudian ya sudah di skip dan malah nyalahin diri kita sendiri. Aku ini kurang berjuang, aku ini nggak pantas buat dapetin itu, aku ini kurang baik, aku ini dan lain sebagainya gitu. Yang ujung-ujungnya malah menambah rasa sakit dan beban diri kita sendiri, hanya karena rasa sakit itu nggak terlihat gitu. Jadi, kita harus menyadari rasa sakit itu, dan kalau kita sudah tahu, kita harus siap menghadapinya. Ya memang sakit menghadapi rasa sakit yang kita rasakan gitu ya. Menghadapi dalam artian kita menyadari bahwa aku memang dikecewakan. Kita melihat kenyataan bahwa aku lagi gagal, aku mendapatkan ketidakadilan gitu. Itu kan rasa sakit yang mungkin tidak siap kita lihat, nggak mungkin nggak siap kita hadapi, karena apa ya berkaitan dengan ego kita, berkaitan dengan perjuangan-perjuangan kita, dan seringkali itu yang membuat kita nggak siap untuk melihat bentuk atau mungkin menghadapi rasa sakit itu gitu. Tapi bukan berarti itu nggak nyata. Ketika kita berani menghadapi rasa sakit itu, semakin membuat kita tahu bahwa memang ada rasa sakit di dalam diri kita, semakin kita bisa segera menyembuhkan dan membentuk kekuatan dalam diri kita. Ya analoginya sama aja kayak luka kita gitu ya. Kalau luka kegores, misal kegores pisau nih tangan kita nih ya, pasti kan ada lukanya misal bentuknya garis gini kan. Kalau kita biarin, mungkin dengan kekebalan tubuh kita, kita kan bisa sembuh gitu ya. Dengan luka yang kecil misal. Tapi kalau lukanya besar nih, sampai bagian terdalam kulit kita nih kebuka gitu sampai terlihat daging dan lain sebagainya, darahnya bercucuran banyak, kan besar banget tuh lukanya gitu ya. Dan kita nggak berani ngelihat luka sebesar itu karena kita takut ngelihat bentuk lukanya gitu kan. Emang bisa sembuh dengan kita takut dan menghindari hal tersebut? Kan enggak. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima dengan luka sebesar itu, ya kita harus lihat dan harus kita obati gitu. Kalau nggak kita lihat ya kita nggak tahu ini gimana cara ngobatinnya. Kita nggak akan bawa luka ini ke dokter, kita nggak akan kasih betadin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berani ngelihat si lukanya ini, kita berani duduk bersama dengan luka kita ini, kita kan bisa ngobatin. Kita bisa cari, kita bisa bersihin dulu pakai air mengalir, kita bisa ngobatin pelan-pelan untuk kemudian dikasih plester kalau ternyata semakin besar lukanya dan membawa infeksi, kita bisa bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Pun dengan diri kita, ketika kita menghadapi kegagalan, kehilangan, kemudian pengkhianatan, segala beban, segala rasa sakit yang mungkin kita nggak sanggup untuk menghadapinya, karena saking sakitnya gitu ya, tetap hadapi itu gitu. Tetap rasakan itu. Meskipun harus berulang kali ngerasa sakit kalau ngelihat, meskipun berulang kali harus nangis kalau ngerasain dan keinget gitu. Nggak apa-apa, hadapi aja. Karena pada akhirnya dengan kita melihat, dengan kita menghadapi, kita akan menuju kesembuhan itu gitu. Tapi semakin kita abaikan, semakin kita skip ya, semakin kita langsung melanjutkan hidup kita kayak seakan semuanya baik-baik saja dan nggak ada yang terjadi dalam hidup kita, nggak ada hal berat yang terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang membawa luka bernanah itu sepanjang hidup kita. Dan itu akan membawa bom waktu yang nggak akan pernah kita sadari itu kapan. Yang akan merugikan kita lebih besar dan merugikan orang lain yang ada di sekitar kita juga. Gitu ya. Jadi luka itu nyata dan alhamdulillahnya, maha baiknya Allah, itu membawa dan membentuk kita dengan satu ujian itu beserta jalan keluarnya. Satu rasa sakit beserta cara pemulihan. Gitu. Boleh next, Min Ai? Oke, dan ini dijelaskan juga kenapa kok luka hati kita ya, rasa sakit yang kita rasakan ketika kita melihat orang yang pernah kita, orang yang pernah sama kita ternyata sama yang lain, kita melihat berulang kali kegagalan, itu kenapa kok rasa sakitnya itu sesakit itu gitu. Karena memang otak kita itu menjelaskan juga gitu. Otak kita punya kemampuan untuk menangkap sinyal ketidaknyamanan itu sebagai rasa sakit yang sama seperti luka ketika kita kegores pisau tadi, atau ketika kita jatuh dari motor sampai kaki kita beset-beset dan banyak goresan-goresannya tadi gitu. Jadi karena otak kita menerima hal tersebut, mendapatkan sinyal tersebut, jadi itu adalah hal yang wajar dan memang harus kita sembuhkan. Dan itu sama-sama berhak untuk kita sembuhkan. Kita lihat, kita hadapi, dan kita sembuhkan. Entah itu luka fisik, entah itu luka yang sedang kita rasakan, itu sangat harus kita sembuhkan. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita ke depan, untuk menyadarkan kita bahwa kita ternyata sekuat itu, sesabar itu, seikhlas itu, setulus itu.
Dan pada akhirnya ketika kita sudah menyadari ini semua, Allah akan membawa kita di titik sebahagia itu. Boleh next min Ai? Oke, jadi ada istilah post traumatic growth itu di mana ketika seseorang mendapatkan peristiwa yang menyakitkan, yang mungkin juga membuat dia trauma atau membuat dia merasa rasa sakit yang luar biasa, ternyata itu bisa membuat seseorang itu bertumbuh. Jadi dari segi psikologi ya, itu kita memang pada akhirnya terbentuk menjadi seseorang yang bertumbuh gitu. Dan di jalur yang sama, itu adalah cara Allah secara spiritual ya, secara keimanan. Memang rasa sakit, kegagalan, kehancuran itu membuat kita semakin kuat gitu. Semakin beriman, semakin mengenal diri kita, semakin dekat sama Allah juga. Jadi, nggak ada satu rasa sakit pun yang membuat kita hancur pada akhirnya. Karena setiap rasa sakit akan membawa kita pada pertumbuhan. Dan fun fact-nya, Allah itu sudah memberikan banyak contoh kehidupan di luar manusia. Bahwa setiap kehancuran itu merupakan titik balik perubahan lebih baik. Yang pertama, teman-teman kalau tahu biji ya, biji yang ditanam di tanah yang gelap, yang apa ya istilahnya yang tertutup banget, pengap dan lain sebagainya, nggak kelihatan cahaya matahari dan lain sebagainya. Untuk bisa dia tumbuh jadi tunas, dia tuh harus menghancurkan seluruh tubuh dari biji itu dulu gitu kan. Kemudian baru akan muncul tunas, disiram terus, kena sinar matahari, baru dia tumbuh, 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 tumbuh menjadi besar. Kemudian yang kedua, kita tahu kalau misal ada daun yang gugur, ya, daun-daun yang memang sudah tua gitu ya, udah, atau mungkin yang memang sudah selesai masanya untuk dia bertumbuh, dia gugur, maka akan ada muncul tunas baru lagi. Terus ada juga kalau teman-teman sering tahu ya, contoh paling realnya adalah metamorfosisnya kupu-kupu gitu. Untuk menjadi kupu-kupu dia harus berada di fase kepompong dulu, yang itu nggak enak dilihat. Bahkan jadi ulat dulu gitu, yang itu sangat menjijikkan. Jadi setiap fase itu tuh seakan-akan kayak Allah tuh mau ngasih tahu ke kita sebagai manusia ya, karena manusia itu kan makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain gitu. Entah itu hewan maupun tumbuhan. Tapi melalui hewan dan tumbuhan yang Allah ciptakan, Allah tuh kayak mau ngasih tahu ke kita bahwa ini loh, ada banyak contoh di alam yang aku ciptakan, yang pengen aku tunjukkan bahwa untuk menuju titik indah, untuk menuju kehidupan yang baik, untuk yang lebih baik, untuk menuju ke kehidupan yang lebih menyenangkan atau wujud yang lebih sempurna mungkin ya bisa dikatakan, kamu harus melalui kehancuran dulu gitu. Kamu harus melalui fase nggak enak dulu, fase yang buruk dulu gitu. Dengan kita belajar dari situ, akhirnya kita menyadari bahwa titik terendahku sekarang, titik rasa sakitku sekarang, ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi template ini